termasuk sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, pegal, dan nyeri otot, untuk sumbat, dan batuk. Kira Caca tadi udah terekam makanya terpaus sama Nisa. Baik secara bertahap selama 2 hingga 5 hari. Tetapi tidak jarang Kailah. terasa membaik selama seminggu atau lebih. Umumnya flu dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatannya adalah istirahat yang cukup, banyak minum, serta menjaga tubuh agar tetap hangat. Disarankan bagi pengidap untuk mengonsumsi obat penurun demam. Obat penurun demam juga dapat mengurangi gejala nyeri dan pegal dari flu. 2. Sinusitis. Penyakit sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, sumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu, bulan, atau bahkan tahun. Peradangan pada lapisan sinus umumnya terjadi akibat infeksi virus atau alergi. Akibatnya, virus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan kelibatan. Gejala yang dialaminya yaitu pilek, sumbat, nyeri di bagian wajah, kemudian kemampuan indera penciuman, sakit tenggorokan, minum mampet, nyeri di telinga, sakit hidung, mual, napas tak sedap, batuk, sakit kepala, dan kelelahan. Pengobatan sinusitis dapat dilakukan dengan cara 1. Semprotan salin ke rongga hidung untuk membersihkan buang hidung. Kortikosteroid nasal untuk meredakan peradangan, Deconsten untuk meringankan hidung mampet, dan anti nyeri untuk meringankan rasa sakit pada wajah atau kepala. Sekian dari saya. Belum. Anosmia merupakan salah satu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Saat mengidap anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan, efek samping pengobatan, sumbatan pada saluran pernapasan, dan gangguan pada saluran hidung, misalnya obstruksi dalam kurung peradangan, rinitis, dan sinusitis. Gejala anosmia yang pasti terjadi pada seseorang yang mengalaminya adalah kehilangan kepekaan terhadap bau yang ada di sekitarnya. Ketidakpekaan ini bisa menyebabkan munculnya gangguan atau masalah kesehatan lain. Pengobatan anosmia dapat dilakukan dengan cara bersihkan bagian dalam hidung, melatih indera penciuman, berkonsultasi dengan dokter, pemberian dekongestan untuk anosmia yang disebabkan oleh hidung tersumbat, pemberian antibiotik untuk anosmia yang disebabkan oleh infeksi bakteri termasuk sinusitis. Yang keempat ada polip hidung. Polip hidung adalah jaringan yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Bentuk polip hidung menyerupai anggur dengan posisi tergantung di bagian dalam hidung. Penyebab pasti polip di hidung belum bisa ditentukan secara pasti. Namun ada beberapa faktor pemicu yang umumnya dialami oleh banyak orang yang menyebabkan inflamasi berlangsung lama. Beberapa faktor yang dimaksud adalah penyakit asma, sensitivitas terhadap aspirin, alergi, dan tubuh yang kekurangan vitamin D. Gejala yang dirasakan sama dengan ketika seseorang sedang pilek, namun tidak sembuh. Pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi polip pasien. Pengobatan dapat berupa pemberian obat, semprot hidung, tablet, atau suntikan, maupun dengan operasi. Yang kelima, edemisan. Edemisan atau epistaxis adalah penyakit yang ditandai dengan darah yang keluar dari hidung. Perdarahan dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa jam. Edemisan adalah kondisi yang disebabkan karena pembuluh dalam hidung agak bersilang. Penyebab lainnya bisa disebabkan pengalitan tingginya, infeksi, kelainan pembuluh darah hidung, serta penyakit seperti infeksi. Udara dari payung dingin juga menjadi penyebab bulu hidung menjadi kering dan berminyak. Terus gejala yang dialami adalah keluar darah yang berasal dari hidung. Darah dapat keluar dari hidung, bukan hidung atau hanya satu lubang hidung. Jika dilihat ke edemisan terbaik, biasanya terasa seperti ada cairan di belakang tenggorokan sebelum darah keluar dari hidung. Pengobatan edemisan dapat dilakukan dengan cara yang pertama
infeksi HIV baru. Penyakit HIV disebabkan oleh kuman immunodefisiensi virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Pengobatan HIV dapat dilakukan dengan mengonsumsi jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel limfat. Penggunaan alat suntik, terutama suntik secara bergantian dapat menularkan HIV, virus hepatitis, dan infeksi lain. Gejala yang dialami adalah demam hingga bergigil, muncul ruam di kulit, muntah nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Yang dari kami oh iya. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang lain? Sebenarnya sesat jalan, iman kelas bukan jalan. Jadi selesai. Oke, silakan yang ingin bertanya. Aku pengen nanya, tapi aku takut dia tidak. Yaitu penyakit pada sistem penciuman ya. Pada indera penciuman. Dan salah satu penyakit pengaruh daya. Kau pernah mimisan? Enggak. Apa ini anjir? Ciri-cirinya itu mengalami demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Itu ciri-cirinya. Demamnya itu biasanya demamnya tidak seperti orang demam biasa. Dia panasnya lebih tinggi. Ya, tadi itu gangguan hidung tuh mimisan kan? Pada seluruh bagian Jangan nanya tentang aku. Tanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa terjadinya konek? Terjadi penyebab konek. Penyebab konek. Penyebab